Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Saya Nurse Maria Getrida Simon, Sarjana Keperawatan, Master Art of Nursing, dosen program studi keperawatan dan profesi nurse, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Katolik Indonesia, Santo Paulus Ruteng. Bidang keilmuan saya adalah ilmu keperawatan dengan kekhususan keperawatan medikal bedah. Pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2. Keperawatan Medikal Bedah 2 ini diprogramkan pada semester 4 dengan bobot 4 SKS, di mana 4 SKS itu dibagi menjadi 3 SKS teori dan 1 SKS laboratorium atau praktikum. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini, fokus dari mata kuliah ini berfokus pada sistem perkemihan, pencernaan, imunologi, dan endokrin. Pada mata kuliah ini juga diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan berdasarkan proses keperawatan. Adapun proses pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini melalui kuliah pakar, collaborative learning, dan belajar berdasarkan masalah atau BDM, serta praktek laboratorium. Capaian pembelajaran yang harus dicapai pada mata kuliah ini, yaitu di akhir mata kuliah diharapkan mahasiswa mampu melakukan simulasi keperawatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada klien dewasa. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil-hasil pendidikan ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Yang keempat, melakukan simulasi pengolahan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kelima, melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada klien dewasa. Yang terakhir, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Dari mata kuliah ini, kita juga memiliki komponen penilaian, di mana komponen penilaian dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama adalah komponen sikap. Komponen sikap mendapatkan bobot penilaian 20%, di mana komponen sikap ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama keaktifan, di mana mahasiswa harus hadir minimal 75% presentasinya dari 14 kali pertemuan, dan mahasiswa harus menunjukkan keaktifan di dalam kelas ataupun di dalam laboratorium. Yang kedua adalah tugas terstruktur. Tugas terstruktur ini didapatkan dari rata-rata nilai tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa baik secara individual ataupun secara kelompok dan mendapatkan bobot 20%. Kriteria penilaian yang berikutnya adalah ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 30%. Selanjutnya saya akan menunjukkan video pengajaran saya di dalam kelas. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Sesuai dengan jadwal, hari ini kita kuliah KMB 2 ya. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan doa. Silakan satu orang pilih doa. Marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Tuhan Maria, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih doanya. Oke, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang anatomi fisiologi sistem imun. Hari ini kita akan masuk ke dalam salah satu penyakit yang disebabkan karena kelainan pada sistem imun, yaitu asuhan keperawatan SLE atau sistemik lupus eritematosus.
atau sering disingkat dengan SLE. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini, di akhir mata kuliah diharapkan mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem imunologi, di mana penyakitnya adalah sistemik lupus eritematosus pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Nah, sekarang kita mulai di materinya. Apa sih SLE itu? SLE adalah penyakit autoimun yang kronik dan menyerang berbagai sistem dalam tubuh. Ada juga yang mengatakan bahwa SLE itu adalah radang kronis yang disebabkan autoimun di mana sistem pertahanan tubuh tidak normal melawan jaringan tubuh. Nah, minggu lalu ada yang masih ingat tidak? Apa itu autoimun? Oke, silakan. Autoimun itu kondisi di mana sistem imun tubuh yang menyerang tubuh itu sendiri. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi, autoimun itu adalah keadaan di mana sistem imun yang ada dalam tubuh itu melawan tubuh sendiri. Di mana kalau kita ketahui bersama adalah kemarin saya sudah jelaskan, sistem imun itu adalah tentara tubuh. Nah, keadaan autoimun ini atau yang terjadi pada SLE ini di mana si tentara itu sendiri dia menyerang kembali tubuh sehingga terjadilah peradangan pada tubuh yang kita sebut dengan SLE ini. Nah, untuk epidemiologinya atau kejadiannya, penyakit ini lebih sering terjadi pada wanita. Kenapa? Nanti ada penjelasannya. Dan juga di Indonesia sendiri kejadiannya cukup banyak. Pada tahun 2002 saja dilaporkan di RSCM ada sekitar 1,4% penyakit. Ada 1,4% kasus pada rumah sakit Mangun Cipto. Dan juga di Hasan Sadikin sendiri ada sekitar 291 pasien yang berkunjung pada poli reumatologi dengan gangguan SLE ini sendiri. Jadi untuk epidemiologinya cukup banyak di Indonesia. Nah, kira-kira apa saja penyebabnya? Yang pertama adalah faktor genetik, di mana faktor genetik ini terjadi karena adanya kelainan dalam mutasi gen. Selain karenanya faktor genetik, juga disebabkan karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti apa? Yang pertama, obat-obatan. Jadi ada beberapa obat-obatan yang akan mempengaruhi kondisi tubuh atau kondisi sistem imun tubuh. Selain obat-obatan juga ada paparan sinar matahari atau sinar ultraviolet. Ya. Selain ada faktor lingkungan dan faktor genetik, ada juga faktor hormonal. Nah, faktor hormonal tadi seperti yang kita lihat pada epidemiologi, di mana wanita lebih banyak terjadi pada dibandingkan pria, itu karena si wanita memproduksi hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini dia akan mengaktifkan limfosit T, sehingga limfosit ini nanti yang akan kalau terlalu banyak diaktifkan akan kembali menyerang tubuh. Sehingga kenapa pada perempuan lebih banyak atau lebih rentan terjadi penyakit ini dibandingkan pada laki-laki. Selain karena sistem hormonal, ada juga infeksi virus dan infeksi bakteri, terutama pada pasien-pasien yang terinfeksi virus EBV atau Epstein-Barr virus, di mana dia sangat memacu terjadinya gejala dari SLE ini sendiri. Ini ada beberapa patofisiologi singkat. Seperti kita lihat di sini ada ini tadi etiologi yang disebutkan. Nah, dari etiologi ini bisa menyebabkan peningkatan autoimun berlebihan. Ya, dari peningkatan autoimun berlebihan bisa menyebabkan autoimun atau tadi keadaan di mana sistem imun kita tadi menyerang tubuh kita sendiri sehingga terjadilah pembentukan lupus atau SLE ini. Nah, ketika terjadi pembentukan SLE ini, tubuh merasa bahwa kita tuh harus melawan si virus SLE ini, sehingga antibodi selalu diproduksi. Semakin banyak diproduksi, semakin banyak dia menyerang tubuh, ya, sehingga terjadilah inflamasi di multi organ, di mana terkena di kulit, ada yang terkena di kulit, terkena di otak, hati, ginjal, di sistem peredaran darah juga terkena, di paru-paru, sehingga menyebabkan seperti yang dijelaskan bahwa ada banyak sistem imun tubuh yang akan terkena, ya, seperti yang kita lihat di patofisiologi singkat ini. Sekarang kita masuk di manifestasi klinis atau tanda dan gejala. Menurut American College of Rheumatology pada tahun 1997, ada kurang lebih 11 kriteria di mana kita bisa mendiagnosa seseorang menderita SLE kalau sudah terdapat 4 atau lebih kriteria yang ada.
Apa saja kriterianya? Bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada hal ras atau kemerahan dia menyerupai kupu-kupu. Jadi seperti pada gambar ini. Jadi kemerahannya ada pada di sini dan di sini. Jadi dia menyerupai seperti kupu-kupu. Nah, penyakit ini sering kita sebut juga dengan butterfly ras. Ya, jadi jangan sampai nanti ada pasien datang dengan gangguan seperti itu, terus kamu bilang, aduh pasti kau tadi habis berkunjung ke dia tuh tidak baik, dia ada leu-leunya. Makanya kau pulang-pulang langsung ada seperti itu. Tidak Jadi memang dia khas, tetapi kemerahan ini dia tidak menyebabkan gatal. Jadi dia hanya kemerahan. Biasanya kan kita kalau alergi, dia merah terus gatal loh. Nah, kalau yang ini tidak, dia kemerahan tapi dia tidak ada gatalnya. Ya. Nah, selain itu juga sering ditandai dengan adanya luka pada mulut, luka pada tenggorokan, terus ada terasa nyeri di sekitar sendi-sendi, dan juga ada pembengkakan pada sendi-sendi. Ya. Dan juga kalau sudah terkena penyakit ini, biasanya kalau kita mengalami luka itu bekas lukanya akan menetap atau dia menimbulkan jaringan parut. Ya, jadi itu biasanya ditandai, penyakit ini biasanya ditandai seperti itu. Kalau misalnya pasien sudah ada butterfly ras tadi, terus sendinya mengalami nyeri, terus penyakit ini juga yang paling sering terjadi itu dia sensitif terhadap sinar matahari atau terhadap cahaya. Jadi begitu ada cahaya langsung sensitif dia kulitnya. Terus misalnya ada luka pada mulut. Nah, kalau sudah ada 4 gejala ini saja, sudah bisa kita sebut pasien itu menderita SLE atau sistem lupus eritematosus atau sering orang kenal dengan lupus. Ya. Nah, sebagai seorang perawat, pasti yang sering kita lakukan adalah pemeriksaan fisik. Pertama adalah inspeksi. Ya. Inspeksi, apa saja yang kita inspeksi, apa saja yang kita lihat? Yang pertama, yang paling kita terlihat itu adalah kulitnya. Seperti tadi, apa tadi gejalanya? Kemerahan atau butterfly ras. Nah, jadi yang pertama kita inspeksi kulit, itu adanya ruam eritematosus, terus adanya plak eritematosus pada kulit dan dengan skoma yang melekat dan dapat terlihat pada kulit kepala, mulut atau leher, dan juga ketika kita inspeksi kulit kepala akan menemukan gejala alopecia. Apa itu alopecia? Alopecia itu adalah kebotakan. Nah, kenapa pasien mengalami kebotakan? Karena salah satu dari gejala dari SLE ini adalah rambut yang lontok atau rambut yang mengalami keguguran. Jadi biasanya pasien-pasien yang mengalami SLE selain tadi ada luka di mulut, ada ruam di wajah, kepalanya juga biasanya kalau kita buka-buka itu biasanya menunjukkan kebotakan. Tapi kebotakannya bukan disebabkan karena kita sering tarik rambut. Karena kalau kita tarik rambut juga botak toh, nah di bagian tertentu. Tidak, kebotakannya memang disebabkan karena adanya peradangan pada sistem adanya peradangan di bagian kepala sehingga menyebabkan rambut sering terjadi kerontokan atau keguguran. Ya. Selain yang mengalami alopecia, ketika kita inspeksi mulut juga biasanya terlihat ada luka atau gangguan pada sistem gastrointestinal. Selain itu juga kita juga bisa melihat adanya pembengkakan pada sendi, seperti sendi di pergelangan tangan, di sini atau di bagian kaki. Jadi biasanya pasien sering mengelus nyeri karena adanya pembengkakan tersebut. Selain kita inspeksi, yang kedua dari pemeriksaan fisik adalah auskultasi, di mana apa yang bisa kita lakukan ketika auskultasi? Ketika auskultasi akan terdengar suara freshen drum. Ya, di mana biasanya kalau ada freshen drum berarti pasien mengalami perikardium dan juga adanya miokarditis, sudah ada infeksi atau sudah ada peradangan pada jantungnya. Ya. Pasien-pasien dengan SLE juga, karena tadi kita lihat ada salah satu yang terkena adalah paru-paru, pasien juga bisa terkena effusi pleura atau adanya cairan di paru-parunya, ya. Serta adanya infiltrasi, dia akan mencerminkan efisiensi respiratori yang diperlihatkan adanya suara paru yang tidak normal, ya, atau ada suara napas, ada suara tambahan pada pernapasannya. Setelah kita auskultasi, kita lakukan palpasi. Ya. Yang terjadi ketika palpasi karena tadi sudah ada nyeri pada sendi, biasanya ketika kita palpasi akan terasa nyeri. Jadi ketika kita tekan di bagian-bagian tertentu atau kita sentuh di palpasi di bagian-bagian sendi, biasanya pasien akan mengeluh nyeri tekan. Ya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan diagnostik. Apa saja yang kita lakukan? Yang pertama pemeriksaan darah.
Yang kedua kita bisa lakukan pemeriksaan urin. Nah, pada saat pemeriksaan urin biasanya akan terjadi di urinnya kita kan sebenarnya protein tidak ada. Tapi pada pasien-pasien yang mengalami SLE biasanya proteinnya positif dan juga biasanya darahnya positif. Ya. Selain itu juga kita bisa lakukan pemeriksaan ronsen. Pada saat ronsen akan terlihat pasien mengalami pleuritis dan perikarditis. Berikutnya tata pelaksanaan. Sebagai seorang perawat, kita juga merupakan edukator. Jadi yang perlu kita ingatkan sebelum kita memberikan dia pengobatan, perlu kita memberikan edukasi dan konseling. Apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama, ajarkan pasien untuk menghindari sinar matahari. Karena tadi dia sangat sensitif dengan sinar matahari dan juga dengan dia sering terkena sinar matahari akan menyebabkan penyakitnya itu semakin parah. Ya. Yang kedua, kita anjurkan pasien untuk menghindari asap rokok secara langsung. Ya, jadi kalau misalnya pacarnya kamu rokok, kamu sudah ada tanda gejala SLE, segera hindari dia. Entah hindari dengan cara putus ataupun dengan cara seperti apa. Nah, jadi segera dihindari untuk yang seperti itu. Terus anjurkan pasiennya untuk melakukan rehabilitasi dengan istirahat serta terapi fisik. Dan yang terakhir kita bisa berikan obat OAINS atau obat antiinflamasi non steroid, ya, atau bisa juga kita berikan kortikosteroid. Bagaimana cara kita memberikan edukasi pada pasien untuk mencegah penyakit ini? Yang pertama adalah hindari stres dan trauma fisik. Jadi kalau misalnya stres sudah banyak, sudah stres karena perkuliahan, stres karena hubungan pacaran, itu tolong dihindari. Jangan sampai nanti akan membuat kalian masuk ke dalam SLE ini, karena biasanya stres dengan trauma fisik itu dia tercetus dari SLE ini pada pasien yang sudah memiliki kecenderungan akan penyakit ini. Contoh misalnya, mungkin ada keluarga sebelumnya kalian mengalami penyakit ini. Terus biasanya kalau sudah ada keturunan sebelumnya yang terkena penyakit ini, resiko kitanya lebih besar. Nah, kalau kita sudah punya resiko itu, kita coba hindari stres dan trauma fisik. Karena apa? Biasanya kita akan lebih rentan dibandingkan orang lain yang tidak punya riwayat keluarga dengan penyakit ini, penyakit lupus ini. Sehingga kalau pasien-pasien yang memang dia rasa bahwa sebelum-sebelumnya sudah pernah mengalami SLE, keturunan-keturunan sebelumnya sudah pernah mengalami lupus, kita silakan hindari stres dan trauma fisik. Yang kedua, hindari asap rokok. Yang ketiga, hindari perubahan cuaca yang terlalu ekstrim. Misalnya dari tempat yang terlalu panas ke tempat yang terlalu dingin. Ya, biasanya dia cepat pengaruhnya. Terus cukuplah beristirahat. Kelelahan dan aktivitas fisik yang berlebihan bisa memicu kambuhnya SLE. Misalnya ada pasien yang sudah pernah SLE, kita sarankan mereka untuk jangan terlalu capek. Kenapa? Karena kalau dia terlalu capek, biasanya kambuhnya lebih cepat. Ya. Terus diet sesuai dengan kelainan. Karena tadi dari penyakit ini bisa menyebabkan gangguan di berbagai macam fisik, di berbagai macam sistem tubuh. Sehingga kita anjurkan pasien diet sesuai dengan tanda gejala yang terjadi. Contoh misalnya, karena akibat dari penyakit ini pasien mengalami hiperkolesterol. Jadi kita sarankan pasien untuk makan mengurangi kolesterol. Ya, jadi biasanya untuk diet kita sarankan sesuai dengan penyakitnya. Yang berikutnya, hindari infeksi. Pasien ini sangat mudah infeksi. Kenapa? Karena sistem imun tubuhnya sudah tidak bagus. Ya, sehingga anjurkan pasien untuk segera mungkin untuk hindari infeksi, hindari pajaran matahari, khususnya jam 9 sampai jam 3, karena pasien SLE cenderung sensitif terhadap sinar ultraviolet, dan juga hindari obat KB yang mengandung hormonal. Nah, KB itu kan ada yang mengandung hormonal, ada yang tidak mengandung hormonal. Ya, jadi hindari obat-obat KB yang mengandung hormonal. Nah, setelah tadi kita tahu tentang penyakitnya, sekarang kita masuk ke proses keperawatan. Kalau dari apa yang tadi sudah kita jelaskan, sudah Ibu jelaskan, kira-kira apa saja yang bisa kita kaji dari pasiennya? Ada yang tahu? Oke, silakan terus. Oke, baik Ibu, apa saja yang kita bisa kaji dari SLE ini? Ada keluhan ruam-ruam pada kulit, terutama pada wajah, rambut rontok, mengeluh, nyeri pada bagian sendi. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, karena sudah, sekarang kita lihat bersama. Nah,
seperti yang tadi sudah disebutkan oleh teman kita bahwa keluhannya tadi pertama ruam-ruam pada kulit, apalagi tadi ruam-ruamnya sudah jelas berbentuk kupu-kupu. Biasanya ruam-ruamnya itu berbeda dengan ruam-ruam yang lain. Terus pasien mengeluh rambut rontok, pasien mengeluh lemas, pasien mengeluh bengkak dan nyeri pada sendi, serta sendinya biasanya merasa kaku pada pagi hari. Ya. Terus terdapat ruam merah dan objektifnya kita bisa lihat langsung kita bisa lihat ada kemerahan pada ruam, ada kemerahan pada mukanya, nyeri tekan, pasien terlihat rambutnya rontok atau memang sudah mendekati kebotakan atau alopecia. Terdapat luka pada langit-langit dan mulut pasien, adanya pembengkakan sendi, dan pada saat pemeriksaan darah menunjukkan adanya ananya positif. Ana itu adalah antibiotik antinuklear. Jadi itu biasanya positif. Nah, kalau kita sudah kajinya seperti ini, kira-kira diagnosa keperawatan yang muncul apa saja? Oke, silakan Lucius. Diagnosa perawatan yang muncul di sini. Yang pertama dari akut, terus yang kedua gangguan citra tubuh. Oke, kita lihat ya betul ya seperti yang sudah disebutkan. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi biasanya masalah keperawatan yang muncul itu nyeri akut, pasien mengeluh karena pasien tadi ada tanda gejala capek, biasanya pasien juga mengeluh fatigue atau kelelahan, resiko infeksi karena tadi sistem tubuhnya sudah tidak bagus lagi, gangguan citra tubuh. Kenapa kita angkat gangguan citra tubuh? Karena biasanya apalagi yang perempuan ataupun biasanya perempuan sih biasanya juga laki-laki pasti akan merasa malu ketika muncul ruam sebesar itu di muka, sehingga pasti akan mengalami gangguan citra tubuhnya. Kok kenapa saya seperti ini? Ya, kenapa saya tidak seperti yang lain? Jadi kenapa kita angkat gangguan citra tubuh? Karena ruamnya itu sangat kelihatan nyata sekali, sangat kelihatan sekali, sehingga biasanya pasien-pasien akan mengalami gangguan citra tubuh. Ada resiko injuri dan ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, coba siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pertemuan kita pada hari ini? Oke, silakan. SLE adalah penyakit autoimun atau di mana kondisi di mana imun menyerang tubuh itu sendiri yang menyebabkan peradangan kronik pada multi organ atau pada banyak sistem dalam tubuh. Penyebabnya ada banyak. Yang pertama lingkungan, kemudian yang kedua genetik yang terjadi karena kelainan mutasi gen, kemudian ada hormonal yang biasanya paling banyak terjadi pada perempuan karena SLE ini sensitif terhadap hormon estrogen. Kemudian ada juga infeksi virus dan bakteri. Biasanya penyakit SLE ini ditandai dengan adanya ruam pada kulit, terutama pada wajah yang biasa disebut butterfly rash. Kemudian ada juga bisa menyebabkan kerontokan rambut dan juga menyebabkan sampai alopecia dan juga nyeri pada sendi dan pembengkakan pada sendi. Kemudian diagnosa yang bisa kita angkat nyeri akut, kelelahan, gangguan citra tubuh dan risiko infeksi. Oke, terima kasih. Ada yang lagi mau menambahkan? Oke, saya rasa sudah pas ya, sudah cukup dari apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini, ya. Minggu depan lagi kita akan masuk dengan asuhan keperawatan pada gangguan seni musik imunologi yaitu rheumatoid arthritis. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Sebelum kita akhiri kita tutup dengan doa. Silakan satu orang pimpin doa. Marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.